Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam restorasi, salam sehat. Yang saya hormati Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor, Dr. Fritz, Spesialis Obgyn Konsultan, Mars. Yang saya hormati kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Manuarang Manalu SHMH dan Dr. Fitri Indrawan. Serta yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke-9. Adapun seminar online hari ini mengangkat materi tentang sertifikat omnibus dan protokol kesehatan tentang apa dan bagaimana penerapan dan pentingnya PHBS di masa pandemi. Sebelum kita memulai seminar online pada pagi hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor, Dr. Fritz, Spesialis Obgyn Kamars. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Kelihatan ya CV beliau? Ya. Dr. Fritz Rumincap, Kolonel Spesialis Obgyn dan konsultan serta Magister Administrasi Rumah Sakit, lahir di Makassar tanggal 13 Mei tahun 60. Pendidikan sekarang adalah mengambil program doktor S3 Biomedik di FKUI pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Urindo 2011. Beliau menjadi konsultan Obgynsos FKU Universitas Pajajaran pada tahun 2010. Beliau melanjutkan kuliah obstetri dan ginekologi dari FK Unhas tahun 97 dan beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 87. Riwayat pekerjaan adalah beliau pernah menjadi Direktur CV Cahaya Medika Sentosa pada tahun 2018 yang sekarang menjadi PT Pelita Medika Sentosa. Beliau juga menjadi komisaris utama di PT Pelita Medika Sentosa dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Beliau menjadi Sesdis Kesau Mabes TNI AU tahun 2013 sampai 2018. Beliau menjabat sebagai Wakil Kepala RSPAU Dr. Harjo Lukito di Yogyakarta tahun 2012-2013, menjadi Koorpokli RSAU Dr. Esnawan Antariksa pada tahun 2011 sampai 2012. Beliau juga pernah menjadi Karumkit Lanut Atang Senjaya tahun 2003 sampai 2008. Beliau juga pernah menjadi Karumkit Lanut SDM di Kalijati Subang pada tahun 2000 sampai 2003. Riwayat organisasi beliau menjadi surveyor KARS, beliau juga tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia serta Perhimpunan Dokter Obgyn dan Ginekologi Indonesia. Beliau juga bergabung dalam Dokter Kesehatan Penerbangan serta menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor. Kepada Dr. Fritz Rumincap, kami persilakan waktu dan tempatnya, Dok. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam restorasi, Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini di Kabupaten Bogor, pagi yang cukup cerah sehingga kita bisa dapat melihat melalui layar kamera, apakah itu dengan laptop atau dengan handphone, tentang webinar singkat atau ringkas yang diprakarsai oleh DPD Nasdem Kabupaten Bogor. Tentunya ini adalah serangkaian acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-9 Nasdem, di mana kali ini mengangkat tema tentang Nasdem Sayang Kamu. Nah, ini adalah tema nasional. Kemudian kita melaksanakan gerakan perubahan restorasi Indonesia dengan tema yang kita pilih untuk Kabupaten Bogor adalah bersinergi membangun Kabupaten Bogor. Ini adalah serangkaian acara-acara yang sudah kita lakukan sejauh ini dari DPD Kabupaten Bogor. Antara lain beberapa acara yang mungkin kita sudah izinkan kami sampaikan, yaitu kita sudah melaksanakan beberapa edukasi virtual, kemudian pembagian masker, kemudian memberikan bendera-bendera pada DPC. Kita juga melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk operasi katarak yang baru dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kita melaksanakan kampanye-kampanye protokol kesehatan, di mana kita tahu saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19.
juga adanya secara insidentil dalam rangka ulang tahun seminggu terakhir kita melaksanakan voucher untuk menarik minat masyarakat Kabupaten Bogor membuat IKTA dan tentunya untuk mempersiapkan fixed voter daripada Nasdem Kabupaten Bogor. Kita juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lalu, yaitu dalam bentuk Nasdem Peduli Bencana, dan juga untuk melaksanakan beberapa dukungan-dukungan acara-acara yang dilakukan baik oleh DPP ataupun oleh DPW kepada sayap dan badan dari Nasdem yang berada di Kabupaten Bogor. Itu adalah beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-9 Nasdem Kabupaten Bogor. Terima kasih tentunya sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para wakil ketua bidang yang hari ini bisa membantu memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang terhormat Pak Manuarang Manalu SH, terima kasih Pak Manalu sebagai wakil ketua bidang hukum dan HAM Nasdem Kabupaten Bogor. Akan mengantar kita pada beberapa sesi judul yaitu advokasi masyarakat atas pengurusan sertifikat dan juga sepintas mengenai Omnibus Law khusus ketenaga kerjaan. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Bidang Kesehatan Nasdem Kabupaten Bogor, Dr. Vidi Indrawan yang sudah siap membawakan pencerahan dalam bentuk judul yang diambil adalah penerapan dan pentingnya HBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini. Terima kasih kepada moderator kita yang sangat super sekali, Dr. Abraham Michael Iskwa. Pesan kami tentunya yaitu janganlah lupa protokol kesehatan setiap saat, yaitu 3M yang kita sama-sama sudah ketahui, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dirgahayu HUT ke-9 Nasdem, salam restorasi, dan salam sehat. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara Dr. Abraham Michael. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai. Baik, terima kasih Dr. Fritz atas kata sambutannya, luar biasa sekali. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai seminar online pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Manuarang dan Dr. Vidi. Untuk sesi yang pertama ini akan dibawakan oleh Pak Manuarang Manalu. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Pak Manuarang Manalu lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 25 Oktober tahun 67. Sekarang aktif sebagai lawyer atau advokat. Kemudian riwayat pekerjaan beliau bekerja sebagai asisten advokat di kantor hukum Hakim Simamora dan Associates pada tahun 95 sampai dengan tahun 97. Kemudian bekerja sebagai advokat di kantor hukum Victor Dr. Sibarani Associates pada tahun 97 sampai 2002. Kemudian bekerja sebagai partner pada kantor hukum Umbu S. Samapati dan Associates pada tahun 2002 sampai 2007. Pada tahun 2007 sampai 2011 bekerja sebagai senior advokat atau lawyer di kantor hukum Lontoh & Partners. Lalu kemudian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang beliau mendirikan kantor hukum Manuarang Abednego & Partners yang beralamat di Komplek Duta Mas Blok B226 di Jalan Rumah Sakit Fatmawati. Beliau juga aktif di dalam organisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan. Kepada Pak Manuarang Manalu kami persilahkan waktu 20 menit untuk membawakan kita pada sesi yang pertama. Terima kasih Pak Abraham sebagai moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sekilas mengenai pengurusan sertifikat tanah dan Omnibus Law. Salam restorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Nah, jadi
untuk menyingkat waktu, perlu saya sampaikan di sini bahwa kita akan memberikan gambaran sedikit bagaimana masyarakat mengurus sertifikat tanah supaya mereka itu tidak tertipu atau tidak salah dalam pengurusan. Jadi perlu kita sampaikan kepada khususnya ini masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi syarat pengurusan sertifikat tanah ini, yang pertama itu sebenarnya kita lebih baik kita langsung datang ke kantor pertanahan untuk mengajukan permohonan dan melampirkan berbagai macam identitasnya lah. Identitas di akta hibah, bukti-bukti penguasaan tanah, PBB, IMB, sama NPWP. Nah, kemudian kita menandatangani permohonan. Nah, jika membuat sertifikat tanah ini memang perlu melampirkan akta jual beli tanah, fotokopi KTP dan KK, fotokopi girik yang dimiliki, dokumen dari kelurahan, surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tanah pradik. Lanjut. 730 sekian. Sedangkan jadi 22.000. kemudian akan dilakukan. Nah, setelah permohonan ini kita ajukan dengan melampiri bukti-bukti tadi, melampiri syarat-syarat tadi, nah nanti akan diproses di Badan Pertanahan setempat. Kalau di Kabupaten Bogor itu kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Nah, kemudian kalau datanya lengkap, baru nanti akan diadakan pengukuran, diteliti permohonannya. Nah, kalau permohonannya sudah disetujui, nanti diterbitkanlah itu namanya SK pemberian hak oleh kantor pertanahan setempat. Tetapi dengan membayar pajak antara lain adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu sekitar 2% dari nilai jual beli objek sengketa. Next. Nah, jadi supaya saya sedikit kasih gambaran, kalau kita mengurus sertifikat ini supaya ada pemahaman di masyarakat, yang paling penting adalah jangan kita pernah mengurus sertifikat itu melalui calo. Yang pertama. Yang kedua, kalau toh kita tidak punya waktu, nah lebih baik kita mengurus sertifikat itu melalui notaris atau melalui advokat atau orang yang mengerti hukum. Nah, tapi untuk juga supaya kita paham bagaimana pengurusan sertifikat, memang sebaiknya kita datang ke kantor pertanahan mendapatkan informasi yang valid dan jelas. Seandainya pun kita minta tolong ke orang lain mengurus, kita juga sudah punya informasi. Jadi ada informasi yang jelas di kita, baru kita minta tolong supaya kita tahu, jangan disalah dan jangan tertipu. Jadi permasalahan yang banyak selama ini dalam pengurusan sertifikat adalah terlalu percaya ke calo, akhirnya mengakibatkan kerugian. Itulah sekilas masalah pengurusan sertifikat khususnya di Kabupaten Bogor. Next, kita akan ceritakan sedikit mengenai PSBB di daerah Kabupaten Bogor ini ya. Jadi memang sesuai dengan Pak Ketua bilang tadi, kita ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini perlu menjaga 3 hal, yaitu mencuci tangan, ya, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, di sini saya mau jelaskan juga berdasarkan aturan aturan Bupati nomor 60 tahun 2020, setiap orang yang keluar tanpa masker itu bisa dikenakan sanksi. Nah, ada sanksinya itu, ada 2 itu di pasal 11 peraturan Bupati Bogor itu. Yang pertama itu adalah mengenai sanksi berupa teguran, kerja sosial, dan sanksi sosial yang bersifat mendidik. Tapi bisa juga ditambah dengan, atau ini ada 2 ya, sanksi berupa teguran tadi atau sosial, tapi bisa juga dikenakan sanksi administratif dalam bentuk uang, yaitu 100.000.
Jadi hati-hati kita, sebenarnya tujuan dibuatnya aturan ini bukan untuk kita dikenakan sanksi, supaya kita jangan, tapi paling utama adalah dibuatnya ketentuan ini supaya kita taat. Next. Kita lanjutkan mengenai Omnibus Law. Ya, nah ini yang terakhir ini sesi poin yang ketiga ini, saya mau sedikit sampaikan, memang beberapa waktu yang lalu terjadi demo besar-besaran ini menyangkut Omnibus Law khususnya mengenai buruh. Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Kabupaten Bogor, yang memang kita sebagai pekerja, ya, supaya ada memahami sedikit apa sih perbedaan utama antara undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan Omnibus Law. Yang pertama itu adalah mengenai waktu istirahat dan cuti. Nah, istirahat mingguan ini di Omnibus Law itu 1 hari istirahat dalam 6 hari kerja. Itu yang diatur. Sebelumnya ada 2 hari istirahat, 5 hari kerja. Tapi itu dihapus dalam Omnibus Law. Nah, yang kedua, istirahat panjang dalam Omnibus Law ini itu tidak diberlakukan lagi, itu dihapus. Next. Itu yang pertama perbedaannya ya, waktu istirahat dan cuti. Next. Nah, masalah upah. Nah, dalam Undang-Undang Tenaga Kerja lama itu upah satuan hasil dan waktu itu tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Nah, dalam pembuatan upah juga itu ditentukan berdasarkan upah yang ditentukan oleh bupati atau gubernur. Nah, dalam Undang-Undang Omnibus Law baru ini ada istilah dikenal dengan upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten kota. Nah, perbedaannya apa? Dalam upah minimum kabupaten kota, dahulu di Undang-Undang lama itu didasarkan kepada inflasi, ya, dan lainnya. Tapi yang di Undang-Omnibus Law ini upah itu didasarkan kepada kelayakan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, penggantian hak. Dalam Undang-Undang Omnibus Law yang lama, ada penggantian hak itu ada 3, transport, perumahan, dan ongkos. Tapi di Omnibus Law itu, uang penggantian hak dalam perumahan itu dihapus. Next. Lanjut, Pak, lanjut. Ya, jaminan sosial dalam Omnibus Law ini, sanksi pidana apabila tidak memberikan pesangon itu dihapus dalam Omnibus Law. Nah, baru jaminan kehilangan pekerjaan, ada asuransi sosial itu diatur di Omnibus Law. Sebelumnya tidak ada itu. Nah, di undang jaminan sosialnya itu apabila kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja dalam Omnibus Law ini ada alasan penambahan PHK. Next. Nah, status kerja itu boleh perjanjian atasan. Kalau kita membuat kerja itu, mempekerjakan seorang pekerja, kalau dia dalam bentuk perjanjian kerja, itu harus 2 tahun baru ditambah 1. Dan setelah itu harus dijadikan sebagai karyawan tetap. Nah, dalam Omnibus Law ini, seumur hidup juga bisa kerja. Itulah bedanya dalam status kerja. Nah, dalam jam kerja, dalam Omnibus Law ini ada penambahan lembur, yaitu 4 jamnya 3 jam. Sekarang itu 4 jam
bisa kita kasih dalam 1 hari. Nah, yang terakhir ini, masalah tenaga kerja asing. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap kita mempekerjakan tenaga kerja asing, itu harus ada izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja. Nah, dalam Omnibus Law ini, itu izin tertulis itu dihapus. Nah, yang ada itu adalah kita pengusaha cukup hanya memberitahukan rencana penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan kita. Itulah mengenai tenaga kerja asing. Jadi itulah sekilas, ada 8 yang kami kutip, ada kira-kira 8 perbedaan antara undang-undang yang lama, nomor 13 tahun 2003, dengan undang-undang Omnibus Law menyangkut ketenaga kerjaan. Jadi intinya sebenarnya, undang-undang Omnibus Law ini adalah untuk mempermudah setiap orang menjadi pengusaha, khususnya UMKM. Dan juga untuk mempermudah investasi di Indonesia, baik investasi yang berasal dari luar negeri maupun investasi yang berasal dari dalam negeri. Jadi memang sangat menguntungkan bagi kita, apalagi masyarakat ini sekarang diberi kesempatan, khususnya ke UMKM, karena dalam Omnibus Law ini, dalam pengurusan setiap izin, itu sangat dipermudah. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk dalam sesi tanya jawab mengenai Omnibus Law, penggunaan masker maupun pengurusan sertifikat. Demikian yang perlu yang kami sampaikan, Pak Abraham. Kami kembalikan Pak Abraham. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Manuarang Manalu atas pemaparannya, sangat mencerahkan sekali. Untuk sesi tanya jawab nanti akan kita buka sesinya di akhir webinar nanti. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembicara yang kedua. Pembicara kedua ini adalah Dr. Fidri Indrawan sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan di DPD Kabupaten Bogor. Saya akan bacakan CV beliau. Dr. Fidri Indrawan lahir di Lampung pada tanggal 27 Desember tahun 2014. Riwayat pekerjaan beliau sebagai Kepala IGD Rumah Sakit Sentosa tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai Kepala Komite PPI Rumah Sakit Sentosa. Beliau juga sebagai staf pelayanan IGD di Rumah Sakit Sekarwangi tahun 2018 sampai tahun 2019. Riwayat organisasi beliau tergabung dalam ID Kabupaten Bogor dan IBH atau Indonesian Board of Hypnotherapy. Kepada Dr. Fidri, persilakan waktu dan tempatnya, Dok. Ya, terima kasih Dr. Bram. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Dok? Ya, oke. Terima kasih Dr. Bram. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam restorasi untuk kita semua. Terima kasih kepada Dr. Bram, Dr. Bram Misal, Fiskwa, dan Bapak Manurung, SH, kemudian kepada Dr. Fritz, SPUG, Konsultan Kamas, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor, kemudian terima kasih Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, yaitu Kakak Saan Mustafa, berserta jajarannya. Izinkan saya, Dr. Fidri Indrawan, sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, akan saya sampaikan dalam seminar online ini dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke-9 yang berjudul Penerapan dan Pentingnya PHBS ya, di masa pandemi ini. Ya. Baik, langsung saja saya jelaskan untuk PHBS, yaitu penerapan dan pentingnya pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Next. Yang pertama yaitu PHBS, ya, pengertian sendiri dari perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Jadi upaya PHBS yaitu upaya dari pemerintah kita juga
untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri kita sendiri dan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan program ini diharapkan setiap inatan mampu menjalankan bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, ya, personal hygiene. Terlebih terkait pada pandemi corona ini yang sudah menyebar di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, jadi PHBS ini sangat penting, apalagi di masa-masa pandemi pada saat ini. Ya, next. Nah, ini ada 5 unsur dasar tatanan PHBS dari program pemerintah, dari program Kementerian Kesehatan, yaitu yang pertama itu tatanan dasar PHBS, ya, rumah tangga, kemudian sekolah, pendidikan, termasuk tempat kerja, sarana kesehatan, tempat umum. Jadi yang saya mau bahas di sini ada yang paling penting yaitu tatanan PHBS, rumah tangga, di mana pada saat pandemi saat ini orang lebih banyak berdiam diri di rumah daripada aktivitas di luar. Yaitu pentingnya kepribadian untuk menjaga kesehatan di lingkungan rumah tangga kita. Untuk 10 indikator dari PHBS di rumah tangga, itu yang pertama, ya, itu bisa dilihat. Yuk, next. Next. Boleh dilanjut slide-nya. Ya, 10 indikator, ya, PHBS di rumah tangga, salah satunya itu ada mengontrol atau mengontrolkan ibu hamil ke tenaga kesehatan. Ya, ini ada beberapa lingkungan tanpa PHBS, di mana masyarakat Indonesia pada umumnya masyarakat mayoritas lebih tidak menyadari pentingnya untuk pola hidup bersih dan sehat, terutama kita lihat pada contoh gambar ini, yaitu sungai tidak semestinya pada umumnya, yaitu sampah masih buang sembarangan, lingkungan masih kotor dan kumuh sebagainya. Lanjut. Next. Ya, kalau sudah sakit, siapa yang mau, ya? Terutama kalau investasi yang paling mahal yaitu adalah investasi kesehatan. Ya, semua orang pasti tidak mau akan dari pemerintah agar masyarakat melakukan segala aktivitas di rumah dan menghindari keramaian atau istilahnya social distancing. Ya, tatanan PHBS di rumah tangga merupakan titik yang paling penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi pada intinya PHBS ini salah satu indikator yang wajib kita lakukan di masyarakat, terutama pada saat pandemi. Yang pertama yang perlu kita ketahui dari PHBS di lingkungan rumah, yaitu yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, di mana persalinan atas kesadaran dan permintaan si ibu ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, para medis lainnya di rumah atau di sarana kesehatan. Jadi perlu ditekankan untuk persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, intinya yaitu pada masyarakat kita mayoritas dan minoritas masyarakat kita masih sebagian untuk kontrol ke dukun beranak dan sebagainya. Jadi disarankan untuk kontrol ke tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya. Next. Yang kedua yaitu memberi bayi ASI eksklusif, ya, di mana ibu dengan kesadaran penuh memberi bayi ASI sejak lahir sampai 6 bulan, ya Pak. Sejak lahir sampai 6 bulan. Jadi ASI eksklusif itu di mana bayi mulai menyusui dari mulai lahir sampai usia 6 bulan, ya, 6 bulan pertama. Jadi ASI eksklusif tidak disertai dengan susu formula atau susu sebagainya. Jadi murni dari ASI eksklusif. Nah, selanjutnya ini ada poin 3, menimbang bayi dan balita. Ya, menimbang bayi dan balita setiap bulan dan mencatat berat badan bayi ini sangat penting. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya stunting di lingkungan keluarga atau masyarakat kita. Jadi asupan gizi, ya, berat badan yang seimbang, yang ideal itu sangat penting. Next.
Ya, lanjut. Poin yang keempat yaitu ya menggunakan air bersih. Bagaimana air bersih? Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitas memenuhi syarat kesehatan dan dapat minum apabila telah dimasak. Ya, ini ada peraturan dari Kemenkes nomor 416 tentang penggunaan air bersih. Ini sangat penting karena apa? Karena kalau air yang kotor itu dapat mencemari lingkungan, bisa mengakibatkan penyakit ya, seperti kolera, disentri dan sebagainya. Untuk syarat air yang bersih dari pemerintah dari Kemenkes yang memenuhi kuantitas dan kualitasnya. Yang pertama itu aman dan higienis. Yang kedua itu baik dan layak minum. Yang ketiga tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudian yang terakhir itu harga yang relatif murah untuk terjangkau di masyarakat kita. Lanjut. Yang kelima poinnya yaitu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, ini perlu kita tekankan ya, ini sangat penting di masa pandemi saat ini untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Yang manfaat dari cuci tangan ya dari PHBS ini yang menurunkan angka kematian akibat diare, kolera, disentri dan penyakit infeksi pencernaan lainnya. Ini berdasarkan data WHO. Yaitu 43-45% ya, menurunkan angka dari manfaat cuci tangan yang bersih, yang baik, yang pastinya yang baik dan benar menurut cara pencegahan infeksi ya, serta dapat mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Kenapa? Pada saat ini masyarakat ditekankan untuk cuci tangan dan cuci tangan ya, karena salah satunya untuk memutus mata rantai. Karena perlu kita ketahui virus corona ini hinggap di meja dan alat-alat sebagainya di udara kurang lebih waktunya sekitar 3 jam, kalau di benda-benda itu kurang lebih 3-4 hari. Jadi ketika kita menyentuh benda sarankan untuk cuci tangan. Yang keenam poinnya itu menggunakan jamban sehat ya. Kebanyakan di masyarakat kita menggunakan masih sekitar 47% masyarakat Indonesia masih buang air besar sembarangan. Ada yang berperilaku buang air besar ke sungai, ke kebun, ke sawah ya, tambak dan tempat-tempat terbuka lainnya. Ini sangat penting karena dapat mengakibatkan penyakit yang bisa menghinggap ke manusia ya. Dari mulai binatang makan hinggap ke kotoran, kemudian makanan yang bisa mengakibatkan gejala atau penyakit infeksi lainnya. Lanjut. Ya, yang poin ketujuh yaitu memberantas di rumah ya, jentik nyamuk ya. Itu sudah tidak asing lagi 3M ya. Yang pertama itu menguras ya, menguras, kemudian yang kedua yang kedua itu menutup, yang ketiga yaitu mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Ini biasanya terjadi penyakit yaitu DHF atau DBD yang bisa mengakibatkan si nyamuk itu hinggap yang bisa mengakibatkan KLB atau kejadian luar biasa. Jadi dari satu orang digigit ke orang yang lain bisa mengakibatkan salah satu kejadian luar biasa. Jadi salah satunya triknya yaitu memberantasnya dengan 3M plus ya, menguras, menutup, mengubur dan plus menghindari gigitan nyamuk. Lanjut. Ya, yang poin ke-8 yaitu makanan gizi seimbang ya. Yang perlu kita ketahui pada saat masa pandemi sekarang ini yaitu makanan gizi seimbang itu sangat penting ya. Anggota rumah tangga terutama usia 10 tahun ke atas ya, mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayur atau sebaliknya. Pada ini ya, makanan yang baik, yang seimbang, yang diisi dengan asupan yang baik, sayur, buah, susu dan sebagainya itu dapat meningkatkan imunitas kita ya. Jadi kalau imunitas kita bagus ya, konsumsi makanan kita bagus, otomatis daya tahan tubuh kita bagus ya. Itu cara trik untuk menangkal otomatis si virus corona itu akan terlawan oleh imunitas kita. Lanjut. Next. Ya. Terlalu itu kurang baik ya. Jadi pada gambar ini terlalu gemuk itu nggak baik dan terlalu kurus itu tidak baik ya. Salah satunya dengan indeks massa tubuh, yaitu di mana
tubuh ideal kita ya. Kita bisa hitung dengan umur seperti ini, di mana kita bisa menghitung indeks massa tubuh seseorang atau massa ideal tubuh seseorang. Karena kalau terlalu gemuk itu bisa mengakibatkan faktor-faktor penyakit penyerta lainnya ya, seperti gula, ya, obesitas bisa mengakibatkan salah satu gula, kolesterol dan sebagainya. Jadi olahraga, tetap olahraga yang rutin, makan makanan yang sehat yang baik bagi tubuh kita, yang terutama ya untuk menjaga massa itu tubuh kita dan imunitas kita. Lanjut. Ya, melakukan aktivitas fisik setiap hari ya. Ini yang terpenting yang saya tekankan selain mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu olahraga ya. Kegiatan sehari-hari olahraga itu sangat penting untuk mengembalikan daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Ya, salah satu berolahraga bisa jogging atau dan sebagainya ya. Itu untuk mengembalikan imunitas kita. Kalau virus bisa kita lawan dengan imunitas kita yang baik. Apabila imunitas kita tidak baik, itu virus bisa menggerogotin atau bisa menyerang kita. Ya, salah satunya pola hidup bersih dan sehat itu sangat penting ya, mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, berolahraga yang rutin dan baik ya, untuk menjaga imunitas kita. Manfaat aktivitas fisik, manfaatnya apa sih? Yang pertama ya, terhindar dari penyakit jantung yang pasti ya, stroke, osteoporosis, kemudian kanker, hipertensi, dan diabetes ya. Itu yang saya tekankan tadi. Jadi kalau obesitas nanti kaitannya dengan penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, kanker, osteoporosis, dan sebagainya. Dan kalau obesitas terlalu berlebih itu tidak baik ya. Yang kedua yaitu manfaatnya untuk aktivitas fisik, berat badan kita terkendali, berat badan kita ideal, sangat nyaman di tubuh kita. Yang ketiga yaitu lebih lentur atau tulang lebih kuat. Kemudian yang keempat, bentuk tubuh menjadi bagus. Yang kelima yaitu lebih percaya diri. 6 itu lebih bertenaga dan bugar. Ya. Lanjut. Next. Ya. Yang terakhir yaitu tidak merokok. Ya, tidak merokok, terutama di dalam rumah. Ya, karena ketahui dari akibat merokok itu bisa mengakibatkan salah satunya CA, paru, dan jadi tolong hindari yang namanya rokok ya. Ya, ini contoh dari pendidikan kita saat ini ya. Kalau sudah kecil sudah merokok, bagaimana jika sudah dewasa nanti ya, bisa segala macam penyakit, terutama penyakit paru-paru bisa menggerogotin tubuh tersebut. Ya, lanjut. Next. Nah, hindari stres dan olah stres. Istirahat yang cukup ini sangat penting karena kenapa? Karena dalam research ya, dalam beberapa untuk saat ini di masa pandemi ini, stres bisa mengelola tingkat kestresan itu bisa mengakibatkan salah satunya virus corona itu bisa menyerang tubuh kita. Jadi hindari stres ya, istirahat yang cukup ya, kapasitas tubuh kita mempunyai kapasitas yang berbeda-beda ya. Kalau kita sudah capek, kita sudah lelah, itu usahakan untuk istirahat yang cukup ya. Apabila kita sudah stres, istirahatnya kurang ya, kurang baik, itu bisa mengakibatkan salah satunya penyebaran virus corona lebih cepat ya. Lanjut. Ya, next. Ya, pada dasarnya kali ini yaitu untuk pencegahan dengan PHBS ya. Saya rangkum yang pertama itu adalah pentingnya pada saat pandemi ini adalah cuci tangan ya sebelum makan dan sebagainya. Untuk penerapan cuci tangan tidak perlu dikhawatirkan lagi pada saat sekarang menggunakan protokol semua wajib menggunakan cuci tangan ya. Kemudian menggunakan masker di mana pada saat sekarang ini yaitu penggunaan masker sudah di mana-mana ya. Jadi cuci tangan yang baik ya, cuci tangan dengan protokol atau prosedur cuci tangan yang baik, kemudian menggunakan masker, makanan bergizi seimbang ya, kemudian rajin olahraga, aktivitas fisik untuk mengembalikan imunitas kita ya. Lanjut. Ya, sekian, terima kasih paparan dari saya kembalikan ke moderator, ke Dr. Abraham ya.
Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Vidi. Demikian sesi ke-1 yaitu sesi seminar online kita. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, boleh langsung di-unmute saja, kemudian atau dengan cara di chat, di kolom chat. Silakan ketik pertanyaannya lalu ditujukan kepada siapa. Mungkin bisa kita mulai saja sesi pertanyaan. Pembicara kita Pak Manuarang dan Dr. Vidi akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Mungkin karena... Boleh, Pak? Mau nanya? Silakan. Silakan, Pak. Ke Pak Manurung. Pak, umpama tadi diutarakan cara pengurusan sertifikat. Kalau saya punyanya surat hanya AJB dan surat itu hilang, bagaimana caranya saya bisa mengurus surat lagi? Atau kita ngurus dulu AJB-nya, atau langsung kita pakai surat yang lain bisa ngurus sertifikatnya? Terima kasih Pak Manurung. Langsung saya jawab ya Pak Abraham. Ya, silakan Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaan Pak Siswadi. Kalau sertifikatnya AJB Pak ya, berarti belum sertifikat ya, masih AJB. Kalau AJB hilang sebenarnya kan kita bisa minta lagi nih. Kalau AJB-nya dibuat di PPAT camat atau PPAT notaris, sebenarnya kita bisa minta minutanya lagi sama camat atau notarisnya. Itu pasti ada itu. Nanti akan dibuatkan lagi AJB-nya. Tapi mungkin nanti akan dipersyaratkan Bapak itu harus buat laporan polisi atas kehilangan AJB tersebut. Sekaligus nanti juga minta identitas. Jadi dalam pengeluaran minuta itu oleh notaris maupun oleh camat sebagai PPAT, dia juga harus hati-hati. Jangan sampai itu jatuh atau AJB itu jatuh kepada orang yang tidak berhak. Jadi saya kira jawabannya begitu Pak Siswadi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup jelas ya Pak Siswadi ya. Jelas Pak, jelas. Bagi Bapak Ibu yang lain, oke, ada pertanyaan ini. Jika ingin mengurus sertifikat tanah girik, bagaimana? Saya rasa ini pertanyaannya untuk Pak Manuarang ya, Pak. Ya. Siapa nih Pak yang nanya ini? Namanya sih Nasdem, tapi saya kurang tahu karena Nasdem kan ada banyak kita di dalam sini ya. Kenapa? Pertanyaannya Pak? Kayaknya nggak keluar. Pertanyaannya, jika ingin mengurus sertifikat tanah girik, bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi kalau izin mengurus, sebenarnya kita mengurus mendapatkan sertifikat, itu bukti hak kepemilikan dengan dasar kita punya girik. Tadi sebenarnya waktu pemaparan itu sudah saya jelaskan bahwa kalau kita punya girik untuk mendapatkan sertifikat, ini dua hal dulu kita lihat ini. Giriknya atas nama orang lain atau atas nama kita sendiri. Karena kalau girik atas nama orang lain berarti ada AJB-nya. Nah dulu ya sebelum ada notaris di daerah tertentu itu AJB dibuat oleh camat sebagai PPAT. Tapi kalau di daerah itu sudah ada notaris, nah itu AJB-nya dibuatkan oleh notaris sebagai PPAT. Nah kalau memang girik itu atas nama pribadi kita, nah seperti saya jelaskan tadi di pemaparan awal, nah kita perlu membuat permohonan kepada kantor Badan Pertanahan setempat. Misalnya Bapak di Kabupaten Bogor, itu di kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Nah dengan girik ini, nah dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Syarat-syaratnya itu banyak ya sebenarnya tadi. Identitas,
akta hibah kalau itu memang berdasarkan peralihan hak, bukti-bukti penguasaan tanah, pajak bumi dan bangunan, IMB sama NPWP. Dan juga dilengkapi dengan akta jual beli tanah, fotokopi KTP dan KK, fotokopi girik yang dimiliki, dokumen dari kelurahan seperti surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan sewa tanah, dan surat keterangan tanah secara sporadik. Jadi itulah Pak, syarat-syaratnya apabila Bapak mengurus ya hak kepemilikan tanah Bapak yang dasarnya girik untuk mendapatkan sertifikat. Tapi sebelum Bapak mengurus ini, sebaiknya seperti saya jelaskan tadi, sebaiknya Bapak itu datang langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional supaya tahu jelas apa yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat. Jangan pernah mau minta tolong ke calo, karena kalau calo kan identik dengan ya mungkin si calo tujuannya baik, tapi karena persepsi tengah masyarakat, saya sarankan langsung aja Pak. Seandainya pun Bapak mengurus orang lain, misalnya notaris atau orang yang mengerti hukum, contohnya lawyer, Bapak sudah paham, jadi Bapak enggak ditipu lagi, enggak salah lagi gitu. Itu yang paling penting Pak dalam peningkatan surat kepemilikan Bapak dari girik menjadi sertifikat. Saya kira begitu Pak Abraham, kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak. Tapi ini ada pertanyaan susulan kayaknya dengan dari orang yang sama ini Pak. Ya. Sertifikat girik tadi itu atas nama orang lain dan sudah meninggal orangnya. Oke. Jadi bukan sertifikat sebenarnya. Kalau Bapak pertanyaan pertama tadi, bukan sertifikat girik, nggak ada istilah sertifikat girik. Jadi hak kepemilikan atas tanah itu pada umumnya ada dua. Yaitu girik, sebenarnya girik ini bukti pembayaran pajak sebenarnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat. Pertanyaan pertama tadi Bapak adalah mengenai girik. Nah, seandainya dalam girik ini orangnya sudah meninggal, nah saya juga nggak tahu tadi informasi dari Bapak, apakah kalau di atas nama orang lain itu Bapak sudah buatkan AJB sama almarhum? Kalau sudah buat AJB, Bapak tinggal mengurus ke kantor pertanahan. Tapi kalau Bapak masih buat akta jual belinya itu di bawah tangan, di atas materai, nah Bapak harus membuatkan AJB dengan ahli warisnya. Siapa ahli waris yang meninggal ini? Kalau Bapak belum mempunyai AJB dengan yang meninggal almarhum. Tapi kalau sudah, dengan girik dan AJB ini, dengan persyaratan nilainya, Bapak tinggal datang ke kantor pertanahan untuk mengurus sertifikat. Saya kira itu. Terima kasih. Kami kembalikan ke Abraham. Pak Abraham. Ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan untuk Dr. Vidi, Dok. Ini pertanyaannya, kalau misalnya ke rumah sakit dalam kondisi pandemi sekarang, apakah cukup dengan menggunakan masker, cuci tangan, itu kita sudah bisa dikatakan terbebas dari virus COVID? Gimana, Dok? Tanggapannya, Dok? Jadi maksudnya datang ke rumah sakit menggunakan masker, cuci tangan, ataukah sudah cukup seperti itu untuk menghindar virus corona? Seperti itu. Jadi saya jawab, untuk pasien yang berobat atau datang ke tempat pelayanan kesehatan, ya baik pelayanan tingkat 1 atau tingkat 2, itu biasanya untuk protokolnya salah satunya yaitu screening, ya, itu mulai dari cek suhu, ya, untuk memastikan dia demam atau tidak, kemudian cuci tangan, penggunaan masker. Ya, kalau protokol itu sudah terlewatin, ya, pasien belum tentu dinyatakan dia positif atau tidak. Itu kan hanya dua hal yang berbeda. Jadi screening dan untuk memastikan dia COVID atau tidak. Jadi kalau untuk memastikan si pasien itu COVID atau tidak, ya kita butuh pemeriksaan penunjang, terutama pemeriksaan dokter. Tapi kalau untuk datang atau ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, wajib menggunakan masker yang seperti itu, dan cuci tangan, ya, pasti seperti itu, Dok. Ya, pertanyaan selanjutnya, Dok, kalau misalnya ke rumah sakit masih perlu khawatir nggak, Dok? Ke rumah sakit dalam kondisi pandemi sekarang, maksudnya apakah kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, atau apakah sudah boleh dilonggarkan
dan bagaimana cara mengurangi rasa khawatir untuk datang ke rumah sakit, Dok? Nah, terima kasih Dr. Bram. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi mayoritas masyarakat kita pada saat ini ada sebagian masih parno lah istilahnya seperti itu, masih ketakutan untuk berobat ke layanan kesehatan ya, di mana ya pada kenyataannya ya rumah sakit sudah memfasilitasi atau melakukan protokol dengan baik atau dengan kapasitas yaitu aman buat keluarga pasien dan pasien ya. Jadi jangan takut untuk berobat ke pelayanan kesehatan karena sudah melalui protokol-protokol dengan baik ya. Ya pada intinya pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan lainnya tidak akan mencelakai pasien. Yang pasti kita melakukan tetap protokol kesehatan ya mulai dari screening itu tadi suhu, cuci tangan dan sebagainya. Adapun ruang isolasi ya sudah disiapkan. Pasti kita sudah melakukan screening dengan baik di mana pasien itu butuh isolasi atau tidak, pasien mengarah kemana, kita sudah arahkan sesuai jalurnya seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Vidi atas penjelasannya. Ya, mungkin sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya untuk Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa kita cukupkan sampai sekian. Untuk itu kami undang kepada Bapak Ibu peserta seminar online agar mengaktifkan kameranya. Kita mau sesi foto bersama dulu sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup, silakan dinyalakan dulu kameranya masing-masing supaya kita bisa sesi foto. Nanti Mas Kris ya yang ambil fotonya ya, Mas. Oke, siap. Oke, silakan dinyalakan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang mengikuti seminar online. Kita akan sesi foto bersama. Oke, cukup di satu layar. Oke. Cukup satu layar ya. Oke, saya hitung ya. Mulai 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Manuarang Manalu. Terima kasih kepada Dr. Vidi yang telah menjadi pembicara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Fritz dan Partai Nasdem Kabupaten Bogor telah memfasilitasi kita pada acara seminar online hari ini. Semoga seminar ini memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat menjadi tali silaturahmi kita bersama untuk kedepannya. Saya rasa saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Nasdem. Bye. Bye. Bye.